Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Malistiani dari Fakultas Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur terhadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas Asungkerto Waronugrahanya saya bisa mempresentasikan proposal penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen penguji 1, yang terhormat kepada dosen penguji 2, yang terhormat kepada dosen pembimbing Dr. Ida Ayu Made Gayatri, SSN MSI. Judul dari proposal penelitian saya ini adalah pengaruh strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment. Baik, saya akan mulai presentasi bab 1 pendahuluan, yaitu pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, perkembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf D, di mana perumusan masalahnya, industri garment dan tekstil di Indonesia kian lama kian berkembang, mulai dari pabrik-pabrik garment sampai dengan tingkat UKM garment. Perkembangan industri garment begitu banyak menarik perhatian, dengan Indonesia sendiri mencatat lebih dari 200 pabrik garment dengan merek-merek yang sudah ternama. Persaingan bisnis dalam berbagai industri berlangsung dengan begitu kuat dan cepat sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan yang dinamis, kompetisi yang semakin tinggi tingkatnya, perubahan selera konsumen dari waktu ke waktu, kemajuan teknologi yang begitu cepat, serta perubahan sosial ekonomi menimbulkan berbagai kesempatan, peluang, dan juga tantangan serta ancaman dalam berbagai sektor bisnis di segala bidang. Masalah yang muncul adalah adanya karyawan yang tidak mengikuti program-program pemberdaya yang diadakan secara rutin oleh perusahaan seperti kegiatan pelatihan. Akibatnya ada karyawan yang tidak mengetahui bagaimana mengoperasikan mesin-mesin yang ada dalam pabrik, dan ada beberapa karyawan yang menganggap pekerjaan yang dilakukan kurang penting sehingga menghambat proses produksi dan kurangnya tanggung jawab karyawan terhadap pengerjaannya yang tentunya dapat merugikan perusahaan. Perumusan masalahnya, apakah ada pengaruh strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment secara simultan? 2. Apakah ada pengaruh strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment secara tersier? Nah, tujuan penelitiannya. 1. Untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment secara simultan. 2. Untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment secara tersier. Ada penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang teori-teori manajemen pemasaran, khususnya mengenai strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment. 2. Manfaat praktis bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam penulisan proposal penelitian, dan juga menambah wawasan pengaruh strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment Gianyar, Bali. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas produk garment. Bagi universitas dapat dijadikan referensi dan informasi kepada pihak akademis dan peneliti mengenai strategi pemasaran terhadap kualitas produk garment pada sari bunga garment Gianyar tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan faktor vital sebagai strategi perusahaan dalam menjalankan usahanya yang terutama berhubungan dengan konsumen. Kata pemasaran sendiri berasal dari kata pasar, atau bisa juga diartikan dengan mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran. Philip Kotler, pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan secara bebas
tukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu hingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran punya peran penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis, berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, konsumsi. Dalam hal ini, pemasaran menjadi bagian yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Fungsi strategi pemasaran. Secara garis besar, ada 4 fungsi strategi pemasaran, diantaranya meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk motivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. 2. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran sendiri. 3. Merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. 4. Pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Unsur-unsur strategi pemasaran. Untuk dapat menentukan strategi dalam melakukan suatu pemasaran, terlebih dahulu mempertimbangkan 4 faktor utama yang dapat dicapai perusahaan itu, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Lingkungan internal. Analisis lingkungan internal dilakukan evaluasi secara periodik kekuatan dan kelemahan untuk variabel-variabel yang ada dalam bidang pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi. Lingkungan eksternal. Untuk membuat atau menentukan tujuan, sasaran, dan strategi-strategi yang diambil, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan di mana perusahaan berada. Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan, di mana perusahaan tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadapnya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua perusahaan dalam industri tersebut. Tujuan strategi pemasaran. Secara umum, setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya 1. Meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Saya lanjutkan, pengertian kualitas. Kualitas secara umum, orang menyatakan bahwa kualitas adalah suatu yang mencirikan tingkat di mana suatu produk memenuhi keinginan atau harapan. Pengertian kualitas menurut beberapa ahli yang banyak dikenal antara lain Juran tahun 1962. Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Dalam penelitian ini, saya lanjutkan menjelaskan bab 3, metode penelitiannya. Desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh strategi pemasaran terhadap kualitas produk garmen pada Sari Bunga Garmen, daerah Bali, cabang Gianyar. Variabel penelitian ini yaitu strategi pemasaran dan kualitas produk. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian model regresi sederhana. Lokasi dan objek penelitian. 1. Lokasi penelitian terletak di kantor cabang Gianyar, Jalan Raya Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia. Nomor 2. Objek penelitian ini adalah operasional. Lanjutkan, populasi dan penentu sampel. Populasi menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Hartono, populasi dengan karakteristik tertentu ada yang jumlahnya
terhingga dan tidak ada yang tidak terhingga. Penelitian ini hanya dapat dilakukan pada populasi yang jumlahnya terhingga saja. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi tersebut. Jenis data. Berdasarkan sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan sifat, sumber data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah singkat berdirinya, letak geografis objek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan pegawai. Lanjutkan, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data secara observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data secara wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, dan Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yang kini wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.